pertanyaan-pertanyaan semisal kenapa ya nabi-nabi dan atau orang suci di masa lalu itu memiliki aktivitas seksual yang dalam standar modern itu sulit sekali untuk diterima gitu. Kita misalkan sebutkan beberapa di antaranya ya. Daud diceritakan dalam Alkitab itu berselingkuh dengan istri dari jenderalnya, istri Uria, lalu dia bikin plot supaya si suaminya itu mati di medan perang. Kemudian ada cerita berikutnya, Salomo atau Nabi Sulaiman memiliki 1000 orang wanita. Hanya 300 diantaranya yang menjadi istri, sisanya adalah gundiknya. Ini kita kritisi dulu ya. Kata guru gembul, para debater agama ini, mereka itu sebenarnya pintar tapi menggali kebodohan. Nah, disinilah perbedaan kita dengan konten kreator yang seperti gembul ini. Kalau orang-orang seperti kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. apakah ini datang dari Tuhan? Kalau memang seperti itu, maka kalian meyakini Tuhan menginginkan kekejian. Inilah kenapa Bible tidak dikatakan suci oleh umat Islam, karena Rasulullah SAW Hasar dari Ibnu Abbas mengatakan, bahkan ini adalah tafsiran Al-Quran ya, yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, fawailul lillazina yaktubuna al-kitaba biaidihim summa yaquluna hazza min indillah. Celakalah mereka yang telah membuat kitab dengan tangannya lalu berkata ini dari Tuhan. Jadi apa yang kita baca selama ini dalam perspektif Islam itu bukanlah kitab Torah, tetapi kitab yang diklaim sebagai Torah yang dikarang oleh orang-orang yang tidak jelas siapa secara kaidah ilmiah. Nah, jadi inilah kenapa perbedaan antara Nabi dalam Islam dan Kristen itu bainas sama was sumur, tidak bisa disamakan ya. Nah, jadi buat saudara-saudara Kristen, sebelum kalian mengkritisi Nabi Muhammad SAW, kami ingin tahu dulu parameter kenabian dalam agama kalian itu seperti apa. Apa kalian punya parameter tentang seorang nabi? Kalau di kami itu ada. Nabi itu wajib bersifat sidik, amanah, fatanah, dan juga dia kalau menjadi rasul kemudian tablik. Tapi kalau dia tidak memiliki sidik, fatanah, amanah, fik dia nabi palsu.
ya fik. Makanya tidak ada satupun bukti yang bisa kalian temukan membuktikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ketahuan berdusta. Tetapi kalau kita lihat Paulus bahkan mengaku berdusta, dan bahkan Yesus pun terindikasi berbohong. Nah, mari kita semua dengan hati nurani yang tenang, jangan libatkan doktrin, jangan libatkan dogma. Saya tahu narasi saya ini menyakitkan saudara-saudara umat Kristen dan gereja, tetapi masalahnya ini fakta. Ini fakta. Kita sudah hidup di dunia digital di mana setiap orang bisa beropini. Kenapa kalian beropini hanya untuk kesenangan kalian, menyenangkan orang lain? Kenapa saya tidak boleh beropini untuk menunjukkan mana benar, mana salah? Sehingga pada akhirnya banyak orang yang keliru menjadi benar, banyak orang yang benar semakin benar. Seperti itu. Jadi, saya ingin teman-teman semua yang diskusi dengan saya itu memiliki jiwa yang tenang. Ya, kalau kalian tidak tenang, ini terbukti bahwa kalian itu terguncang. Oke, kita akan adakan sesi tanya jawab di TikTok teman-teman yang di YouTube, dan mari kita pindah ke YouTube saja. Ke TikTok, sorry. Kita pindah ke TikTok, kita akan tampilkan tampilan TikTok supaya teman-teman bisa menyaksikan diskusi interfaith yang saya buka, di mana saudara-saudara Kristen ataupun non-Muslim lainnya berhak bertanya dan berhak meluruskan, supaya saya tidak dianggap sebagai orang yang menggiring opini dan menyerang secara ekstrim agama orang lain. Saya pendiskusi lintas agama teman-teman ya, bukan penghujat. Dan kalaupun saya dituduh menghujat, silakan buktikan. Oke, sekarang saya fokus di TikTok. Jadi lucu sekali jikalau saudara-saudara kita Kristen itu mengkritisi Nabi Muhammad, sementara mereka tidak punya parameter kenabian. Nabi-nabi di dalam kitab mereka bahkan diperintahkan Tuhan berbuat cabul, seperti Hosea pasal 1 nomor 2. Dan bahkan ada nabi-nabinya yang terang-terangan berbuat cabul tapi tidak dibunuh oleh Tuhan dan tidak dihukum oleh Tuhan. Inilah sangat lucu sekali dan aneh sekali dalam paradigma Islam. Tapi selama ini kita pernah tidak mengkritisi? Kita tidak pernah mengkritisi selama ini. Hanya saja kita memberikan reaksi ketika mereka mengkritisi agama Islam dan Nabi Muhammad, maka kita bereaksi dengan cara mengkomparasi. Kita mengkomparnya, dan ternyata justru yang menyakiti umat Kristen adalah komparasi dari kita ini. Oke, karena saya dalam kondisi yang sedang dalam keadaan kurang sehat, ya, silakan teman-teman yang mau bertanya, saya izinkan buat umat Kristen itu bertanya saja. Kalau memang kalian itu masih awam dalam memahami teologi, kristologi, dan islamologi, silakan kalian bertanya saja. Saya tidak paksa kalian untuk menjelaskan, karena apa? Saya tahu ini sulit buat kalian jelaskan. Kalian hanya akan bertentangan dengan kitab kalian sendiri. Oleh karena itu, saya hanya mau kalian bertanya saja supaya kalian mendapatkan edukasi, dan tidak masalah kalau kalian tidak bisa berbagi edukasi di sini. Tapi kalau kalian sudah membaca literasi dan kalian betul-betul memahami, bisa menjelaskannya, saya izinkan Komal ini untuk tempat kalian menjelaskan supaya kami paham bahwa ternyata kami yang keliru seperti itu. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ya. Jadi teman-teman perhatikan baik-baik. Berdakwah itu dari kata da'ah, artinya mengajak. Saya bukan mengajak kalian menjadi Islam dulu, karena Islam itu bukan agama yang disodor-sodorkan. Islam itu agama pilihan. Ya, karena tidak ada yang mampu mengislamkan seseorang kalau Allah tidak mengizinkan. Saya mendakwahi kalian supaya kalian mensyukuri nikmat Tuhan, menggunakan akal rasional dan empati kalian untuk meyakini agama tertentu. Tapi kalau kalian seandainya tidak menggunakan rasional kalian, maka ini bukan berarti saya membenci kalian. Silahkan kalian tetap berdamai dengan kebodohan, berdamai dengan kejahilan. Bagi saya tidak masalah. Saya tidak akan dihukum atas kejahilan kalian, tetapi kejahilan kalian bisa merugikan kami. Kenapa? Saya akan kasih contoh. Dulu di Eropa, perempuan diburu sebagai penyihir tanpa bisa membela diri. Maka saya tidak bisa membayangkan kalau itu terjadi zaman sekarang, dimana kalau seandainya umat Kristen menjadi mayoritas dan punya otoritas tinggi, menjadi pemimpin, kalau itu terulang kembali,
karena history will repeat itself. Perempuan dibunuh sebagai penyihir karena itu tetap ada di dalam kitab perjanjian lama. Saya adalah menjadi perempuan yang akan menjadi korban setelah Hipatia. Kenapa? Karena saya sering sekali dituduh penyihir oleh orang Kristen, dituduh mak lampir. Nah, kalau hanya sekedar menuduh lalu orang jadi korban, jadi tertuduh, dan itu terjadi pada zaman kegelapan era Eropa abad 9 sampai abad 14. Maka dogma ini merugikan orang lain. Nah, tentu saya tidak akan membiarkan ini terjadi. Generasi saya akan hancur. Begitu juga ketika nanti orang-orang pintar dianggap orang-orang sesat, lalu kemudian mereka diizinkan untuk membunuh orang-orang sesat ini. Dan ini terjadi selama 500 tahun fase inkuisisi yang dilakukan oleh gereja Katolik. Jangan katakan ini tidak pernah terjadi, dan jangan kalian katakan ini tidak akan pernah terjadi. Kenapa? History will repeat itself. Kalau kita lihat Perang Dunia Pertama terjadi, apa kalian pikir, oh, Perang Dunia Pertama terjadi, tidak mungkin terjadi Perang Dunia Kedua? Sudah ada Perang Dunia Kedua, dan itu diangkat oleh orang Kristen sendiri, yaitu dari Jerman sendiri. Jangan berpikir tidak akan ada Perang Dunia Ketiga, karena history will repeat itself. Maka ketika dogma agama kalian hanya merugikan diri kalian, bagi kami tidak masalah. Maka kami harus berupaya semaksimal mungkin untuk tidak mengizinkan, oh sorry ingus aku keluar, ya ampun, sorry ya guys, minta maaf ya, kalian harus maklum ya, aku lagi pilek ya. Sorry yang lagi makan ya, sorry yang lagi makan, yang lagi minum, sorry yang lagi menikmati sarapan, ngeliat ingus aku langsung ilfil, aku minta maaf ya. Aku nggak bisa ganti sarapannya. Kalian bayangkan aja tadi itu adalah mata air ya, jadi kalian tidak membayangkan itu ingus, bayangkan aja itu mata air, jadi nggak jijik ya. Kalian lanjut sarapannya ya, lanjut sarapannya, jangan berhenti sarapan ya. Aku nih kondisinya lagi pilek parah karena aku tuh kemarin masuk ke negara-negara ekstrim suhunya, lalu kemudian berpindah-pindah tempat. Jadi waktu itu langsung berubah, ganti sarapan aku. Jangan gitu beng-beng ya. Kalian yang lagi sarapan, jangan anggap itu ingus, anggap aja itu kayak mayonnaise gitu ya. Bayangin aja mayonnaise, atau bayangin aja mata air gitu, apa kayak gitu ya biar kalian nggak jijik. Itu kan manusiawi guys, kecuali aku ini, Tuhan aja ada darahnya loh dalam agama Kristen, masa aku nggak boleh ingusan? Karena aku masih anak ingusan. Ini definisi anak ingusan beneran ya, berarti aku masih ingusan dong. Nah lanjut ya, nanti kalau ingus aku keluar lagi tolong dimaklumi ya. Jadi aku tuh nggak mau minum obat yang terlalu berlebihan karena aku lagi dalam konsumsi vitamin. Jadi teman-teman, kalau kita perhatikan, misal nih, umat Islam itu kan tidak mungkin memaksakan pendapat kepada orang Kristen, karena kan ada dalilnya, la ikraha fid din, kan gitu ya, la ikraha fid din. Betul, kita tidak boleh memaksakan agama kita kepada mereka. Tapi kalau keyakinan mereka merusak peradaban, lah, ini sarapanku sampai aku ganti dengan makan siang nih. TBC akan membinasakanmu. Wah, yang TBC itu RK Bintagor Sitohang ya. Nah, jadi begitu. Ini ingus kudus, guys. Kenapa ini bisa dikatakan ingus kudus? Ingat ya, di dalam lubang hidungnya umat Islam itu ada setan, tapi di Kristen itu ingus kudus, karena ketika kita bersin dan mengeluarkan ingus, itu Tuhan bersama ingus tersebut, karena ada Tuhan di dalam lubang hidungnya umat Kristen. Jadi itu ingus kudus. Kalian jangan salahkan aku ya. Kalau di Islam mah iya itu ingus jijik, karena itu ada setannya gelantungan di situ nempel. Kalau di dalam Islam mah setannya ketempelan ingus. Kalau di Kristen Tuhannya yang ketempelan ingus, karena ada Tuhan di dalam lubang hidung gitu ya. Jadi inilah perbandingan antara agama Islam dan Kristen. Buat saudara-saudara Kristen, berhentilah menghujat agama Islam. Kenapa? Karena kalian tidak punya parameter tentang kenabian. Kalian memfitnah Nabi Muhammad begini begitu, menikahi Sayyidina Isa. Padahal yang menikahi anak kecil itu salah satunya adalah tokoh kitab kalian bernama Ishak. Nenek moyang Yesus loh, kelakuannya kayak gitu ya. Jangan nuduh Nabi kami lagi ya. Begitu. Itu tadi anggap aja ingus rohani ya, nggak kelihatan ya. Jangan kalian lihat, pura-pura nggak lihat aja kalian ya. Pasti kalian terganggu dengan aku yang serat ya. Buat kalian yang sedang makan, yang sedang yang sedang makan gitu, kalian dengar serat itu kalian jijik gitu ya. Anggap aja lah itu suara alam gitu ya. Lupakanlah itu. Fokus kepada materi yang aku sampaikan ya. Jangan kalian perhatikan serat
Jangan itu yang kalian pikirkan, ya. Itu kan manusiawi. Makanya kalian doakan aku sehat biar aku nggak mengganggu suaranya gitu ya. Makanya pas kalian sholat tahajud doain aku napa? Ini enggak, katanya sayang sama aku pas tahajud nggak bawa nama aku. Coba katakan kepada Allah kalian pas tahajud. Aku sih pede sih doa aku dikabulin Allah. Tapi maksudnya kalau kalian mendoakan aku kan lebih baik lagi. Pas sholat tahajud sebut nama aku Rifayah di Putri binti Yadiman. Semoga diberi kesehatan selalu dan berkah ilmunya, umurnya gitu dong. Ya mintanya sama Allah, ya begitu gitu ya. Jadi memang sulit buat saudara-saudara kita Kristen untuk berbicara kupastikan TBC pasti akan memisahkanmu. Daripada kau ambeien yang memisahkan kau dengan pacar kau kan. Kalau Elia ambeien yang bokong yang menghancurkan, membinasakan. RK yang TBC. Aku itu aku ya Binsar, aku ini kan kuliahnya di luar negeri. Jadi kalau kuliah di luar negeri itu ada yang namanya disebut dengan check up seluruh badan. Jadi ada namanya cek kesehatan badan. Jadi semua lubang-lubang dalam tubuhku ini udah diketahui sama dokter baik-baik saja. Beda sama lubang Elia. Kenapa Elia tidak bisa keluar negeri? Karena ada lubangnya yang bermasalah, infeksi, ya. Itu lubang duburnya Elia. Makanya dia nggak lolos keluar negeri. Karena ada ceritanya itu, orang-orang si Rudi Yohanes mengatakan kiamat Elia tidak lolos keluar negeri. Kenapa? Karena salah satu lubangnya itu bermasalah, ya. Kalau aku seluruh tubuh aku alhamdulillah bagus. Hanya saja aku punya dari kecil yang namanya adalah bukan sinusitis ya, polip. Polip itu apa? Di dalam lubang hidungku ini ada dagingnya itu semakin membesar dan bulu lubang hidungku itu sedikit. Jadi kalau kena debu sedikit langsung hotchin gitu, ya. Bukan TBC. TBC itu penyakit si RK yang udah akut begitu. Ya, begitu. Lubang hidungku ini bulunya sedikit guys, ya begitu. Aku mau pakai bulu palsu juga nggak bisa. Ada nggak ada nggak perusahaan yang sudah membuat lubang hidung bulu hidung palsu? Kalau rambut palsu kan sudah ada. Penting loh bulu hidung palsu buat kita supaya kita tidak kena ini nih yang polip-polip ini. Ada nggak? Maulah cari bulu hidung palsu untuk menghalangi debu-debu masuk ke lubang hidung aku sehingga tersentuh lendir, dan akhirnya ada kan titik di dalam hidung kita itu yang nggak boleh kesentuh apa-apa. Coba aja kalian sentuh kalau kalian nggak bersihin. Nah begitu. Buat saudara-saudara Kristen, saya tahu kalian itu adalah orang-orang yang memang otaknya tuh banyak kotornya gitu ya, karena di kitab kalian tertulisnya begitu ya. Tapi kalian jangan bawa di sini lah, semakin benar nanti apa yang kami sampaikan nanti ya, begitu. Oke, baiklah, karena si Bintagor itu, Bintagor kau punya anak tapi mulutmu kok kayak gitu ya. Ini Bintagor ini dia punya anak loh, kau nggak takut anakmu nanti begitu ya? Mulutnya kayak mama-mama loh. Di Kristen itu boleh ya menyumpahi. Dalam Islam barang siapa yang melaknat orang lain maka laknat itu kan kembali kepadanya. Ya, ternyata si Bintagor ini mungkin tidak pernah diajarkan di agamanya tidak boleh melaknat. Kenapa? Tuhannya aja dikutuk, apalagi orang lain gitu ya. Begitu. Kapitan apa sih? Oh, si Kapitan ini suka PCS sama perempuan. Kapitan, aku tahu wajah aku terlalu manis. Jangan aku yang kau jadikan fetis. Aku nggak sudi dijadikan fetis sama Oten. Dijadikan fetis sama orang Islam aja aku nggak mau, apalagi dijadikan fetis sama Oten. Jangan kau screenshot muka aku lalu kau PCS dengan perempuan Sunda lalu kau bayangkan muka aku. Wey Kapitan, jangan, aku nggak mau. Jangan kau jadikan aku sebagai objek seksualmu. Najis, teralala, trilili. Nggak mau. Ya, nggak mau aku tahu wajahku tuh manis, unlimited, dan tidak aksiomanya memang manis. Tapi jangan kau jadikan objek seksual muka aku. Mentang-mentang kenapa wajah istrimu kotak, hidungnya petak, nggak menarik, nggak kayak wajah aku manis gini. Tapi jangan kau begitu. Jangan kau bayangkan aku PCS denganmu. Seandainya pun aku mau PCS, aku juga pilih-pilih orang lah. Nggak mungkin aku pilih yang berkulup, najis, teralala, kayak sosis basi, busuk, nggak bisa makan aku nanti bertahun-tahun. Ya, gitu ya. Seandainya nanti kalian tuh aneh ya. Kita ini lagi bahas tentang nabi-nabi, bukan tentang PCS. Otak kalian mesum banget ya. Kalian sering gitu melakukan hubungan seksual terlarang dengan orang lain. Ya Allah, itu pertanyaannya adalah kalian kalau berzina dihukum gak sih sama Yesus? Kalau kami ya tidak disucikan Allah. Orang-orang yang bahkan menikahi tangannya. Perbuatan keji itu. Ya, terus kalian yang Kristen ini misalkannya mencoli,
Kalian dihukum nggak sama Yesus? Atau jangan-jangan kalian didatangin Yesus? Karena kan yang didatangi Yesus kan orang-orang pendosa. Dalam agama Kristen kan Yesus datang untuk orang berdosa. Kebayang gak sih kalau kalian pas lagi mencuri Yesus datang memilih kalian jadi orang baik? Aneh ya, nggak mungkin aja kali ya. Soalnya Paulus kan lagi berbuat jahat didatangi Tuhan. Paulus itu dia mau ngebunuh orang, terus dia jalan kan antara Damsik, dia mau ke Damsik, terus dia didatangin Tuhan. Aku nggak kebayang deh kalau seandainya ada orang yang lagi mencuri didatangi Tuhan. Beneran nggak sih kayak gitu ceritanya? Astagfirullahaladzim. Kebayang gak sih kalian lagi di hotel sama perempuan sundal, lagi mantap-mantap dengan perempuan sundal, terus Tuhan kalian datang, anakku kembalilah kepadaku. Waduh. Soalnya kan kata Yesus kan dia datang untuk orang berdosa, dan dia datang pas orang sedang berbuat dosa loh, kayak Paulus didatangi lagi berbuat dosa tuh. Waduh, tapi ada loh kejadiannya kemarin itu, ada yang cerita kalau dia datang. Tapi lucunya lagi kalau Yesus datang ke Arab tuh, ke Mekah tuh, orang lagi ada salah satu murtadin yang bilang, saya lagi di Mekah, tiba-tiba Yesus datang naik haji. Tuhan lu ke Mekah dia. Aneh orang Kristen ini ya. Fokus Umi ini fokus kok, saya kok. Itu intermezzo ya. Jadi begitu teman-teman ya. Kalau saudara-saudara Kristen mau mengkritisi nabi-nabi Islam, harus bisa dulu membuktikan parameter moralitas Nabi Israel dulu. Kalau nabi-nabi Israelnya pada cabul, ya kalian ngapain kritisi nabi kami yang nggak cabul? Nabi-nabi di kitab kalian aja pada cebol semua, ya begitu. Sepertinya tidak ada lagi umat Kristiani yang naik ke atas. Mungkin sesi untuk di YouTube ini aku matikan dulu ya. Teman-teman yang di YouTube, kita akan live lagi dengan tema yang berbeda, judul yang berbeda. Insya Allah aku akan kembali lagi hadir dengan tema dan judul yang berbeda, supaya tidak kepanjangan. Sudah cukup 50 menit ya, jangan sampai 2 jaman. Nah, gitu ya. Oke, teman-teman, mohon maaf kalau ada perkataan aku yang salah, tapi semuanya ada fakta dan aku bisa bertanggung jawab dengan semua omongan aku. Ini bukan kebencian terhadap agama Kristen, ini adalah bentuk mengajak umat Kristen agar lebih bijaksana ketika menuduh Nabi Muhammad SAW. Harus bisa memastikan Nabi dalam kitabnya itu tidak ada yang cabul. Lah kalau di kitab Nabinya cabul-cabul, kenapa menuduh Nabi Muhammad yang nggak cabul? Kan lucu gitu ya. Dan aku juga sebagai seorang muslimah membela kemuliaan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Berdasarkan Al-Quran, mereka bukan orang-orang cabul, mereka adalah orang-orang soleh, karena mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan. Nggak mungkin Tuhan salah. Kita aja milih orang nggak salah-salah, apalagi Tuhan. Masa Tuhan salah milih orang seperti itu? Oke, mungkin aku akhiri dulu untuk yang di YouTube kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ada di Komal Yonatan Nandar. Kalau kalian mau cari tahu, di sana aku akan menunggu umat Kristen bertanya saja. Mungkin temanya masih sama, Nabi Israel cabul-cabul. Beda semuanya. Ini mungkin sesi tanya jawab setelah ini. Ini kan sisi reaction ya. Ternyata tidak ada yang naik ke atas diskusi, nggak apa-apa. Kita pindah ke Yonatan Nandar. Dadah semuanya. Dari mic nih, orang keluar suaranya dari mana? Di handphone lah, kan langsung ke handphone. Maksudnya gimana sih? Ya nanti double suaranya. Kok double suaranya? Kok double? Enggak, kita ngomong nih pakai mic. Nah, monitoringnya itu pakai dari suara HP. Langsung ke HP, bukan sound card. Kan dia colokannya langsung Nanti ke double HP. kayak gitu tuh nih. Double kayak gini kan. Kayak gini kan nih. Kayak gini nantinya sistemnya. Jadi suara kita ke sini. Beda itu beda. Ya beda itu beda. Ya udah gitu. nanti aja deh, kalau sudah datang barangnya lu review, baru kalau bagus. Tapi kan kalau sound card ini bedanya ada suara ini, suara itu. Ya itu kalau ini Iya. cuma betul-betul untuk fokus ke suara supaya suaranya jernih dan bersih. Si Jun pakai itu. Suaranya bagus. Nah kalau kebutuhan gue kan cuma suaranya agar bisa didengarkan dengan jernih dan baik. Karena kemarin gue pakai Yang nggak kalah suara ya. Nah gue nih kan pakai handset ini kan sebenarnya udah bagus, ini udah cukup sebenarnya. Sebenarnya kan udah cukup nih kayak gini. Cuman karena gue beli HP baru dan nggak ada ini colokan ininya di sini, nggak ada. Gue kebingungan. Mana colokan kayak gini? Mana colokan kayak gini? Sama gue juga. HP yang sekarang ini nggak ada colokan jack. Lu HP-nya apa? Lu HP-nya apa? Rumah HP-nya HP Cina, Neo Mereknya? Giti, Neo Giti, Nubia. Berapa kemarin beli? Kemarin itu beli 3 juta.
3 juta, memorinya 8. Iya. 8. Kapasitas baterai berapa ribu? 6 7 ribuan. 5.000 mAh. Nah, gue kemarin tuh memang sengaja cari yang HP kapasitas memorinya lebih besar. Ini kan 12 nih, ditambah lagi 12. Wih, keren Bisa kan. ditambah lagi 12 sama Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Uni. Gini, salah gini loh, salah Sabar dulu. salah. Sebelum ke Uni, sabar dulu nih. Enggak, aku kan ada tamu ini, sabar dulu. Oh iya, Bang Wana, iya aja. Laptopku itu mati hidup dari tadi. Nah, terus dibantu sama beliau. Ternyata tetap mati hidup, nggak tahu nih laptopnya. Itu Bang Wana. Lanjut. Nih, gue mau ngasih tips nih. Gue kemarin tuh kan diajarin Bang Milo nih ya. Kata Bang Milo itu, Bang Milo ini kan termasuk orang yang sering nih diskusi sama gue dulu. Kalau bagian saintifik kan Bang Milo, kalau bagian yang lain kan gue. Nah, dia tuh sama kayak orang salafi kayaknya, sebetulnya cara berpikirnya kayak kita gitu. Kayak lu sama gue kan, kita ini dituduh salafi nih. Emang gue berusaha jadi salafi. Kata siapa? Kita dituduh salafi. Nggak apa-apa lah. Nah, maksudnya kita kan dituduh. Jangan bikin orang nanti kita dicap Wahabi. Oh, beda loh, salafi sama wahabi beda. Salafi ini orang yang pemaknaan apanya itu secara tekstual gitu loh, dan lebih ke ulama terdahulu aja gitu, berusahanya begitu. Ya intinya kita mah ya ikut Dituduh lah. jelas aja lah. Enggak, maksudnya Bang Milo itu tuh, dia tuh Jangan nangis ngajarin dong, gua, masuk langsung nangis. enggak, dia ngajarin gue gini. Gimana? Dia tuh percaya banget Quran surah Al-Baqarah 261 kan sama kita udah teleponan. Kalau kita kasih apa, kita dapatnya itu gitu loh, karena Allah enggak apa yang kita kasih. Makanya Bang Milo tuh kalau dia bisa kasih nih, dia kasihnya duit. Kenapa? Nanti dapatnya duit. Kayak gitu tuh, walaupun ulama juga memahami secara berbeda gitu. Tapi gue pernah ngalamin itu. Gue kasih duit, dapatnya duit lagi. Gue kasih HP, orang dapat HP lagi. Jadi ketika kemarin gue dapat HP ini karena gue kasih HP ke papa gue. Masalahnya gue ngasih HP yang mana? Orang kalau gue kasih HP yang ini terus gue debat pakai apa? Laptopnya mati. Ini kan gue cerita gue, kan kita beda-beda. Iya, maksudnya kalau ini kan ganti dik. iya pakai. Iya, Itu ya Bang, itu laptop sebenarnya itu kipas Bang, bisa dipastikan Bang. Jadi Bang Nanda itu kipasnya yang masalah itu pasti Bang. Kipasnya yang masalah. Iya Bang, itu kipas dia overheat, dia panas. Kalau abang Kan ada kipasnya di bawah. betul, tapi Bang. kalau sudah lemah Bang, karena kotor Bang, itu. Kalau abang nyala hidup lama-lama habis abang akan korup Bang, malah akan jebol Terus semua gimana Bang. dong solusinya? Abang sebenarnya bawa ke ini aja, ke ROG aja, ke Asus aja, murah itu Bang. Paling top paling berapa, 200-300 itu Bang. Sistem tinggal di recovery, selesai Bang, ditunggu selesai itu Bang. Siap. Gitu sih. Itu aja sih Saya harus ke Cirebon dong kalau kipasnya Bang. Enggak Bang, Ya, kalau misalkan ada kawan yang biasa bongkar laptop, kalau misalkan ada teman yang biasa bongkar laptop, dia juga bisa ganti Bang kipas Bang. Gampang itu ganti kipas Bang, dia udah ada ininya kok, sudah ada istilahnya itu, ya dia langsung pasang aja kok, gampang gitu Bang. Siap, makasih Bang ya. Soalnya aku Itu kan aja di sini sih, nggak punya selesai. teman. Ya Bang Iya, Pakis, iya. makasih. Nanti aku langsung ke Asus aja, soalnya kalau teman aku nggak punya teman di sini. Aku orangnya introvert, nggak Iya, punya iya. teman aku. Temanku cuma si Rifa ini. Iya. Karena kalau laptop Bang. kelas punya Aku abang itu terpaksa kan temenan sama dia dia. punya mesin Iya, bagus Nanda. itu Bang. Mesin Iya, bagus, artinya dia udah punya teknologi lah. Kalau cuman masalah compatible compatible dia punya driver itu nggak akan masalah Bang. Tenang aja Bang. Itu laptop bagus kok Bang. Nanti aku Itu aja, ke Bang. itu aja Asusnya aja langsung deh. Tapi sudah nggak ada garansi ini. Garansinya cuma 2 Iya. tahun. Iya sih, tapi tetap murah Bang. Nggak ada kerusakan itu Bang, kipas aja kok.
Siap. Makasih ya Bang Oke ya. bang. Iya. Assalamualaikum bang, izin turun. Waalaikumsalam warahmatullahi Coba wabarakatuh. dicek kipasnya bang, ada atau enggak? Kalau dia ada anginnya, ya mungkin kemungkinan masih dia bisa Harus gua cek nih ya. ulang yang kayak tadi di sama Wana itu, sama Pak Wana itu. Kipasnya yang mana sih? Ada mungkin di samping atau dia. Ada lubang-lubang grill lah. Biasanya kalau ROG itu ke depan ini, ke di bawah layar. Oh nyala kipasnya nih, aku denger nih. Kalau panas keluar ya bisa dia. Tarik tuh Pasti keluar. sistem aja mungkin. Nggak nyala kipasnya. Nggak ada dingin. Tes kayak yang tadi jalan pakai Wana itu, Pak Wana itu. Gimana nanti aku bawa ke Asusnya aja, pusing aku mikirin laptop nanti aja. Iya memang. Itu di disable aja itu yang tadi itu Pak semuanya. Yang di startup itu. Udah kalau yang startup sudah mati, alhamdulillah tadi sudah mati. Tadi pas di Semuanya di disable, ada yang juga itu, ada yang apa namanya, ada aplikasi atau apa namanya, mungkin malware atau kayak virus lagi itu. Iya, Itu yang bisa, siap. yang mungkin yang bisa itu. Nanti pas Itu aku yang- ke Asus aja sekalian deh, ke Asusnya langsung. Nanti pas di Asusnya aku langsung minta diinin aja sekalian dibersihin apanya lah. Iya, maintenance rutin. Ya men, aku soalnya nggak ngerti masalah kayak gitu, cuma make-make doang. Tapi wajar juga sih, sudah 5 tahun kayaknya nih, 2020, 21, 22, 23, 24, 25. Baik, makasih ya Bang. Iya. Kalau diinstal ulang ya itu sudah habis perkara dia Bang. Siap. Makasih Bang ya, Abang rapi banget nih. Yo, Waalaikumsalam. Oh, Bang Adi yang rame nih. Siap Bang Adi, makasih ya. Yo, Assalamualaikum. Ya, lanjut. Apa, Uni? Woi, malah ngelamun. Hei. Woi. Riva. Headsetnya nggak dipakai sih Riva. Gimana? Woi. Riva. Si Riva malah ngelamun. Woi, si Riva malah. Lu pakai, aduh, buat Uni. Gua panggil gak dipakai headset. Udah pakai headset gua. Ya lanjut nih, sorry tadi itu masalah laptop, nanti aku ke ini aja, langsung ke Cirebon aja, ke Asusnya. Tapi ini nggak bisa ini ya, bukan dataku. Takutnya dataku dicuri. Ini mau kajian nggak? Gas. Udah tadi. Enggak di sini Mending yang maksudnya. kasih ini aja, Nabi Israel cabul. Udah, mereka tanya jawab aja. Kajiannya udah tadi. Lu ngeri banget judulnya Uni. Tahu sendiri sekarang nggak? Emang nggak gitu. tebal. Nabi Israel caboel gitu aja, caboel. Ngeri Jadi kali cabo bahasanya. terus L, cabo spasi L, tanya-tanya. Pinter-pinter lah. Silakan.
Sudani. Oke, kembali lagi tema yang tadi kita bahas. Yang mau bertanya silakan naik, yang mau memberikan narasi silakan naik. Kita akan tanggapi dalam diskusi dialog introvert yang berusaha akademis. Ya, apakah betul nabi-nabi Israel cebol? Mari kita bahas. Silakan yang mau bertanya aja. Lu kasih anu dulu, lu kasih kajian apa ya sekali. Gue tadi udah. Nanti kajian Gue dulu juga orang tadi bosan. udah. Ini gue lagi Orang ini bosan soalnya nanti. tadi nggak unik ngomong aja, ngomong narasi. Aku tadi ini lagi mikirin laptop aku, otakku lagi masih belum konsen. Soalnya dataku ada di sini ya. Udah ini aja bernarasi, beda kan roomnya, ini roomnya sana kan beda. Ya Belum bentar. tentu yang nonton di sini belum tentu nonton di sana, yang nonton di sana belum tentu nonton di sini. Mungkin penonton baru ini. Aduh. Sabar atuh Nandar. Aku juga mau jemput bocah nanti jam 5 menit Oh lagi. iya, bentar. Jadi lu nanti handle ya. Iya. Tadi penting nih. Jadi saya teman-teman kenapa membahas nabi-nabi Israel cabul, karena guru gembul itu, kita dengarkan guru gembul aja gimana Nandar. Ya. Ya boleh, silakan. Pokoknya terserah lu lah, mau dibuat apa room ini terserah lu. Bentar. Bentar ya Nandar. Iya. Aku lagi dapat. Aman gua mah. Oke, kita dengarkan guru gembul aja ya. Iya. Ini open mic nih. Sama open mic dulu. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Apakah Beraya cukup punya nyali untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan semisal kenapa ya nabi-nabi dan atau orang suci di masa lalu itu memiliki aktivitas seksual yang dalam standar modern itu sulit sekali untuk diterima gitu. Kita misalkan sebutkan beberapa di antaranya ya. Daud diceritakan dalam Alkitab itu berselingkuh dengan istri dari jenderalnya, istri Uria, lalu dia bikin plot supaya si suaminya itu mati di medan perang. Kemudian ada cerita berikutnya, Salomo atau Nabi Sulaiman memiliki 1000 orang wanita, hanya 300 diantaranya yang menjadi istri, sisanya adalah gundiknya. Ini poligami ekstrim. Kemudian ada cerita Lut yang bahkan melakukan incest dengan anak-anaknya, atau Abraham
atau Ibrahim gitu ya. Beliau menikah dengan seseorang, entah itu statusnya pada waktu itu budak atau istri, ya kita abaikan sementara. Tapi yang jelas si pasangannya itu setelah dia punya anak masih kecil itu langsung diterlantarkan di gurun pasir tandus yang tidak memiliki kesempatan untuk bisa bertahan hidup. Kemudian kita bayangkan ada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu udah menikahi anak di bawah umur, berpoligami pula gitu. Atau kita lihat fenomena seksual di agama non-Abraham itu. Kita lihat misal Sri Krishna itu juga poligami, tapi poligaminya lebih ekstrim lagi. Ada 16.100 wanita yang menjadi istrinya. Kemudian ada Dewa Indra. Dewa Indra itu raja para dewa, tapi dia ngambil istri orang, menyelingkuhi istri orang, berzina pada istri orang, sampai akhirnya dia dikutuk, sekujur tubuhnya jadi penuh mata. Ya kebayang kalau kelilipan kayak gimana sekujur tubuh gitu ya. Kemudian ada juga Dewa Brahma. Nah, dalam Purana itu diceritakan bahwa Dewa Brahma itu kan punya anak atau menciptakan anak gitu, namanya tuh Parwati atau Saraswati. Nanti silakan dikoreksi ya. Ya pokoknya nanti silakan dikoreksi ya. Ya pokoknya anak, tapi akhirnya dia jatuh cinta sendiri pada anaknya gitu. Sampai akhirnya Shiva turun tangan dan memenggal kepalanya gitu. Tapi kenapa pikirannya malah ke sana gitu? Dewa loh, dewa utama dari Trimurti gitu. Kemudian ada juga kisah Pandawa. Nah, ini yang paling terkenal. Pandawa itu masing-masing memiliki istri lebih dari satu. Mereka semuanya itu poligami, tetapi istri utama mereka yaitu Drupadi, mereka menikahi semuanya 5 orang sekaligus. Nah, jadi poligami iya, poliandri juga iya gitu. Jadi ini kayaknya massal gitu. Nah, balik lagi pertanyaannya adalah apakah Baraya punya nyali untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar moral terkait dengan aktivitas-aktivitas atau perilaku seksual di zaman dulu gitu. Nah, di episode ini kita akan menjawab itu, kita akan buka nyali untuk menjawabnya, tetapi kita menggunakan jawaban yang paling jujur, serius paling jujur. Jadi simak videonya sampai tuntas, yuk kita bahas. Nah, itu ya guys, kalau sudah diangkat salah satu konten kreator yang cukup besar dengan subscribernya itu berapa ya? Bahas lebih jauh, saya ingin Berapa subscribernya ini? Aku nggak tahu berapa jumlahnya, jutaan ya. Ini kita akan reaksi teman-teman. Ini adalah sains atau humaniora atau social science, bukan agama. Karena agama mungkin bisa memicu kontroversi, dan karena itu terkait dengan bias pribadi seseorang terhadap keyakinan, maka kita mungkin akan sedikit mengabaikannya. Dalam artian kita akan lebih fokus pada sains, social science, dan humaniora. Begitu. Nah, tapi kalau misalkan Baraya memilih untuk pendekatan agama, itu juga sebenarnya nggak jadi masalah. Itu bagus, itu adalah hak setiap manusia. Yang tidak boleh, yang sangat saya tidak sarankan, itu adalah kalau menggunakan pendekatan agama lain untuk menghakimi agama tertentu. Nah, itu yang jadi masalah. Kayak debator agama itu, saya tuh kadang-kadang jengkel, kadang-kadang kesel gitu, tapi kadang-kadang geli gitu lihat argumentasi dan pendekatan berpikir mereka itu. Mereka tuh nampaknya cerdas, tapi mereka menggunakan kecerdasannya itu untuk menggali kebodohan sebesar-besarnya gitu. Ya, kenapa seperti itu? Saya jelaskan begini ya, dan ini adalah poin pertama. Poin pertama untuk memahami masalah seksual di masa lampau. Poin pertama itu adalah setiap agama itu memiliki Kita kritisi dulu ya. Kata Guru Gembul, para debater agama ini mereka itu sebenarnya pintar tapi menggali kebodohan. Nah, disinilah perbedaan kita dengan konten kreator yang seperti Gembul ini. Kalau orang-orang seperti kita, teman-teman, tentu kalau untuk menunjukkan kebenaran, kita harus menunjukkan ketidakbenaran. Maka terkadang kita memang harus menggali kebodohan orang lain untuk menunjukkan bahwa ada yang tidak bodoh, supaya orang bisa membandingkan. Menurut Guru Gembul, ini hal yang tidak baik, tidak elok. Kenapa? Karena kita akhirnya mempertontonkan kebodohan. Nah, di Islam sebenarnya teman-teman, dengan cara kita menampilkan kebodohan orang lain, sebenarnya memang itu ada larangannya. Bukan larangan sih, lebih tepatnya itu kayak gini, barang siapa yang menuntut ilmu untuk
mengolok-olok orang jahil dan mendebat para ulama finnar. Tapi bukan berarti kita tidak boleh eksplor pemahaman orang lain. Nah, dengan mengeksplor pemahaman orang lain walaupun pemahaman itu bodoh, sebenarnya teman-teman dari sini kita bisa menjadikan itu sebagai perbandingan untuk membuka cakrawala berpikir. Nah, jadi saya sepakat dengan Guru Gembul, kalau memang diskusi ilmiah kita menggunakan pendekatan ilmiah seperti humaniora, sosial, budaya, itu boleh. Nah, justru itu hanya akan menunjukkan kebenaran Islam, teman-teman ya, karena agama Islam ini tidak terkontaminasi. Islam ini agama yang relevan untuk apapun perkembangan zamannya gitu. Mau di tahun 1400 tahun lalu tetap relevan, diaplikasikan sekarang pun tetap relevan gitu. Nah, terus kalau aku bilangnya kayak para debater agama misalkannya ya, sebenarnya apakah mendebat agama orang lain ini adalah hal yang keliru dan salah? Sebenarnya tidak. Kalau konteks beragama itu kita bawa ke ranah ilmiah. Contoh, kan aku udah bilang dari tadi nih, kalau dalam ranah ilmiah kayak aku orang yang tidak beragama, misal aku ateis, aku akan keberatan dengan doktrin yang mengatakan bahwa membunuh orang lain itu menyelamatkan orang lain, karena bagi aku itu melanggar human being, melanggar kode etik humaniora. Maka sebagai orang yang tidak beragama misal, bagi aku tetap harus aku debat, loh kok agama kamu mengizinkan begitu? Nah, kalau seandainya agama kamu diimplementasikan hanya kepada kamu saja, oke, aku nggak masalah karena aku tidak terganggu. Tapi kalau seandainya implementasi agamamu mengganggu kehidupanku yang tidak beragama, itu yang boleh aku debat. Seperti itu ya. Contoh, doktrin bahwa anak kecil hasil hubungan badan itu boleh dibunuh, itu teman-teman melanggar kode etik humaniora. Ya, ke sisi kemanusiaan kita, sosial kita tuh terlanggar di situ. Maka aku sebagai orang yang mungkin tidak beragama tertentu, tetap aku boleh membantah itu, untuk mengangkat itu agar ditafsir ulang lah gitu. Apa benar kalian memahaminya begitu, orang yang hasil perjinahan boleh dibunuh? Seperti itu ya. Hampir ilfil naik aja ke atas, kita menggunakan data dan fakta ilmiah untuk diskusi, menggunakan retorika yang jelas dan ada sandarannya. Nggak usah typing di bawah, karena tidak ada yang percaya genosida yang dilakukan oleh orang Islam. Setahu aku tidak ada satupun data literasi yang jelas mengatakan orang Islam itu genosida, dan bahkan apa yang dilakukan oleh Turki Osmani kepada Kristen Armenian itu pun masih dibantah dan diperdebatkan. Israel mengatakan itu bukan genosida, Erdogan sendiri mengatakan itu bukan genosida karena itu adalah perang, karena kedua belah pihak juga ada korban. Jadi tidak ada satupun data literasi yang mengatakan umat Islam secara keseluruhan itu menggenosida. Tapi kalau genosida suku aborigin, kemudian suku Indian, kemudian genosida dari orang-orang beragama lain, itu terbukti secara fakta sejarah dilakukan oleh umat Kristen. Dan itu fakta sejarah ya. Jadi lebih baik naik ke atas, kita bicara pakai fakta dan data saja. Saya meluruskan Guru Gembul tentang Drupadi. Kamu gak berhak meluruskan Guru Gembul, Dek ya. Ini aku nitip dulu ya, aku mau jemput anakku ya sekolah. Begini, Kunti itu Gak usah dinaikin lagi, apa sih? Kita di sini mau mengedukasi, bukan memperbodoh umat. Jangan naikin dulu, kita materi dulu. Orang-orang Kristen di sini naikin itu bukan untuk mempertontonkan kebodohan lagi, sudah. Kalian nggak capek bertahun-tahun melihat kebodohan mereka dalam menjawab? Di sini yang naik itu adalah orang yang berusaha untuk mencerdaskan anak bangsa. Tolonglah, kan saya sudah bilang, kalau umat Kristen yang awam bertanya saja.
biar kami yang memberikan edukasi. Kalau mereka bisa memberi edukasi dengan data, boleh. Saya nggak mau komal kita lama-lama betul-betul seperti yang dikatakan guru gembul gitu loh. Kita mempertontonkan kebodohan. Oke. Saya, teman-teman, berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari eksplorasi kebodohan terus-menerus, karena itu sudah kita lakukan bertahun-tahun. Dan bahkan saya lihat di komal-komal lain banyak orang-orang yang betul-betul mempertontonkan kebodohannya, dan mereka itu bangga dengan itu. Seperti yang saya bukan orang yang berkiblat kepada guru gembul. Bagi saya dia adalah orang biasa yang juga bisa salah dalam menilai, karena banyak narasi-narasinya yang bahkan saya bertentangan dengan itu. Tapi setidaknya jika apa yang disampaikan dia benar, ya kita anggap benar. Misalkannya kalau kita mengeksplorasi kebodohan terus-menerus, takutnya kita jadi bodoh gitu loh. Dan sebenarnya Islam juga berkata begitu. Berdebat dengan orang jahil itu kan bukan sesuatu yang disukai para ulama, ya. Para ulama sendiri, Imam Syafi'i sendiri mengatakan, aku kan kalah. Imam Syafi'i saja mengalah kepada orang jahil. Nah, tadi ada akun bernama Bob Chen, orangnya tidak jelas, kapasitas keilmuannya tidak jelas. Lalu dia berkata, aku ingin mendebat guru gembul. Di sini orang yang mendebat orang lain itu harus ada kapasitasnya sehingga layak untuk didengarkan. Tapi kalau kalian sendiri tidak jelas kuliah di mana, sekolah di mana, mengambil ilmu apa, membaca literasi apa, dan kalian berusaha untuk mendebat orang lain, apa alasan kami mendengarkan kalian? Mendingan aku dengarkan orang gila bicara sembarangan di pasar-pasar sana gitu loh, ya. Nah, jadi di sini mendebat itu harus ada kapasitasnya. Kan saya sudah izinkan berkali-kali, bagi kalian yang ingin mendebat siapapun harus ada kapasitasnya. Minimal begini, saya adalah seorang dokter, saya mendebat Uniriva yang salah dalam memaparkan paparan medis, maka orang lain berhak mendengarkan Anda sebagai dokter. Saya sebagai seorang ahli filsafat, maka saya mendebat Uniriva yang salah menjelaskan arti ontologik. Itu berhak karena kalian punya kapasitas. Ini kalian bernama akun tidak jelas, sekalian bicara juga tidak jelas, kapasitas kalian kami tidak tahu. Tiba-tiba kalian mengatakan saya ingin mendebat. Hak kalian mendebat itu apa? Kenapa kami harus mengizinkan kalian untuk didengarkan? Pada akhirnya kami hanya akan mempromosikan kebodohan. Makanya guru gembul pada akhirnya berkata, para debater agama itu mereka terlihat cerdas, tapi mereka itu mengeksplorasi kebodohan. Pada akhirnya mereka ikut-ikutan bodoh. Berkali-kali saya bilang, saya mau berhenti mencoba berdebat dengan orang bodoh. Kenapa? Berdebat dengan orang bodoh adalah suatu kebodohan. Maka saya selalu mengundang orang-orang yang jahil atau orang yang belum paham itu bertanya kepada saya. Sekalian bertanya saja. Nanti kalau kalian mau mendebat saya, pastikan kalian punya kapasitas. Kapasitas apa yang kalian miliki harus kalian jelaskan dan kalian buktikan di sini. Makanya kalian wajib buka kamera, lihatkan wajah kalian. Setidaknya kami tahu kami bicara dengan siapa. Kalau hanya untuk debat kusir, saya bisa cari orang gila di pasar-pasar untuk bicara loh dengan mereka. Nah, jadi buat saudara-saudaraku yang belum punya kapasitas untuk membahas suatu materi yang kalian ingin bahas, pelajari dulu. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, saya tunggu. Baca literasi kalian dulu, kemudian kalian tidak mesti harus kuliah, kalian tidak mesti harus mahasiswa atau mahasiswi, tapi minimal kalian membaca, ya. Kalau kalian sudah membaca, maka itu adalah ilmu, itu mahal di hadapan kami umat Islam. Kami akan dengarkan, minimal kalian membaca. Maka jikalaupun kalian bertanya, itu harus ada literaturnya, seperti apa yang kalian baca, seperti itu ya. Jadi buat kalian teman-teman Kristen, naiklah ke sini untuk membawa wawasan atau menambah wawasan, ya. Dua hal yang harus kalian lakukan di sini, menambah wawasan dengan memberikan literatur dan menjelaskannya, atau menambah wawasan kalian. Kami umat Islam sebenarnya tidak tertarik, saya pribadi tidak tertarik mendengarkan penjelasan kalian tentang agama kalian, karena sudah 7 tahun saya mendengarkan penjelasan kalian yang tidak jelas. Nah, pada akhirnya kita hanya akan debat kusir. Bagi saya, apa yang kalian jelaskan bagi saya itu tidak jelas. Bahkan hal yang paling krusial di dalam iman teman-teman Kristen saja, itu perkara ketuhanan, itu sudah diikat dengan kata-kata bahwa Tritunggal itu misteri. Artinya memang tidak bisa dijelaskan. Maka buat apa kami meminta kalian menjelaskan? Ya, itu. Oke.
Nah, buat teman-teman semua, kalau hanya ingin menghujat di komal ini, saya sudah berusaha gini ya. Ada rasa jenuh kita, teman-teman. Dulu bagi saya itu hiburan melihat kebodohan teman-teman Kristen menjelaskan keimanannya. Tapi lama-lama saya juga belajar, saya juga eksplor Al-Quran dan hadis. Akhirnya saya disadarkan oleh agama saya sendiri bahwa ternyata kebohongan atau kebodohan yang sering kita ulang-ulang untuk dinaikkan itu akan menjadi kebenaran suatu saat. Saya tidak mau nanti seolah dinormalisasi kebodohan itu ya. Dengar baik-baik ya, saya tidak mau nanti ketika orang Kristen menjelaskan sesuatu yang merusak peradaban nanti dinormalisasi atau dianggap benar, dibiarkan gitu. Kita harus tetap menyatakan bahwa kebodohan itu hal yang harus diperangi. Maka memerangi kebodohan itu tidak bisa dengan cara debat kusir begitu. Karena kalau kita debat kusir, orang bodoh tidak akan merasa bodoh, maka dia akan terus mempromosikan kebodohannya, dan kita yang tadinya tidak bodoh karena debat dengan orang bodoh menjadi ikut-ikutan bodoh karena berdebat dengan orang bodoh. Maka saya tidak terima didebat sama orang-orang bodoh. Karena saya juga tidak mau mendebat orang-orang berilmu. Kenapa? Karena saya tidak mau mereka juga ikutan bodoh. Kalau saya sendiri merasa tidak cukup ilmu untuk mendebat orang-orang berilmu, di hadis dikatakan, barang siapa yang menuntut ilmu hanya untuk mendebat orang-orang berilmu dan kemudian mengolok-olok orang jahil, finnar, maka dia ada di neraka jahanam. Ya, nauzubillahi min zalik. Memang saya tahu intensitas di TikTok ini lebih senang menonton debat. Mungkin dianggap hiburan bagi orang-orang yang suka menonton debat. Tapi perlu dipahami, ketika kalian menikmati debat kusir, para pelaku debat kusir ini tidak baik buat mentality mereka. Orang yang gemar berdebat, teman-teman, itu akan mengeraskan hatinya. Orang yang senang berdebat, lama-lama dia akan sombong. Ketika dia selama ini 1000-an orang tidak pernah terkalahkan dalam berdebat, maka suatu saat kesalahannya terungkap di publik, dia bisa jadi tidak terima dengan hal itu. Itulah kenapa sebenarnya debat itu sesuatu yang tidak baik. Kita akui itu. Islam pun ajarkan begitu. Ya, tetapi ada yang namanya istilah situasi kondisi. Sama seperti berperang itu tidak baik. Tetapi berperang itu akan menjadi baik sesuai dengan kondisinya. Contoh, kita mendebat atau memerangi orang-orang yang memerangi kita. Bunda, assalamualaikum, bundaku, sehat-sehat bundaku, Bunda Ike, ya. Salah satu orang yang berjasa buat hidup aku adalah Bunda Ike. Ya, semoga Allah selalu memberikan rahmat dan karunia kepada Bunda Ike, ibu angkat aku. Tempat aku pulang pun kalau seandainya aku sedang ada apa-apa, aku akan pulang ke Bunda Ike karena beliau adalah ibu angkat aku di Ternate. Ya, insyaallah doakan Bunda aku, Bunda Ike, sehat selalu, teman-teman. Salah satu orang yang menjadi asbab aku bisa menggapai mimpi menjadi seorang sarjana. Ya, ini Bunda Ike salah satunya. Ya. Nah, jadi buat kalian umat Kristiani, misalnya kalian ingin mendebat kami, tolong posisikan dulu posisinya seimbang. Berdebat itu sama seperti fighting. Kita bertengkar dengan orang lain. Kalau kita bertengkar dengan orang lemah, yang bodoh adalah kita yang menang. Kalau kita berdebat dengan orang bodoh lalu kita menang, kita tetap bodoh. Maka kalau mau berdebat dengan orang, pastikan perdebatan itu perdebatan yang memang pada haknya. Contoh, kita boleh diserang nih, kita diserang, dihantam, kita dihantam, diserang. Kita bodoh kalau kita biarkan. Maka kita boleh melawan. Kita hanya membela diri, bukan berniat untuk membunuhi dan bersikap zalim. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib kalau tidak salah, itu ada riwayat, ketika dia sudah memenangkan pertempuran dan dia hendak memenggal lawannya, maka lawannya meludahi beliau. Maka beliau buang pedang itu dan pada akhirnya beliau tidak mau melanjutkan. Kenapa? Apa kata beliau? Ketika aku ingin memenggal kepalanya itu karena Allah, tetapi aku takut ketika aku diludahinya, aku emosi karena diri sendiri. Nah, dalam perdebatan lintas agama, terkadang kita tidak bisa membedakan lagi rasa sakit hati direndahkan secara pribadi atau sakit hati karena agama kita yang direndahkan.
Saya tetap memegang prinsip saya tidak akan membiarkan siapapun merendahkan agama saya di hadapan saya. Nah, cara saya tidak membiarkan bukan berarti saya harus memaki ulang, walaupun itu sering saya lakukan. Ya, saya sering melakukan makian kepada umat Kristen yang memang ada dalam kitabnya, seperti mengatakan mereka Bani Kunarion, dan itu sebenarnya secara moralitas tidak benar. Tapi masalahnya itu dilakukan oleh Tuhannya umat Kristen. Di dalam Matius dikatakan bahwa orang di luar Israel dikatakan anjing. Maka kata-kata yang tidak layak ini sebenarnya kata-kata yang ada dalam Bible legitimasinya. Nah, ini yang kadang membuat kita jadi merasa bahwa berdebat dengan umat Kristen itu hanya mengeksplorasi kebodohan. Maka lebih baik apa yang kita lakukan adalah berdiskusi. Ya, nah berdiskusi ini tidak ada tendensius yang kita bawa, tidak membawa emosi dan kita tidak membawa kemarahan. Diskusi ini kita membawa tujuan yang sama, yaitu ingin mengetahui sudut pandang paradigma yang berbeda dan kemudian bersepakat untuk berbeda dan menghargai dalam perbedaan itu. Walaupun perbedaan itu terdengar sangat mengerikan, seperti kalau ada orang yang mengatakan membunuh Tuhan itu adalah cara melepaskan diri dari dosa, bagi kita memang aneh. Kita tidak boleh menghakimi menggunakan agama kita seperti yang dikatakan Gembul tadi. Dalam moralitas Islam, menjadikan manusia sebagai tumbal itu keji. Tapi kalau di dalam agama Kristen itu sah-sah saja, ya udah, kita mau gimana? Kita tidak bisa menghakimi agama lain menggunakan agama kita. Nah, kalau mau menghakimi, itu hakimi secara universal menggunakan apa? Menggunakan kaidah ilmu. Oke, saya akan jawab Faizal Syam. Di surga Oten disediakan 72 perempuan Sunda. Saudaraku, itu tidak ada dalilnya. Ya, tidak ada dalilnya. Dalilnya hanya tertulis bahwa perempuan Sunda lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga. Kita tidak boleh menambahi sesuatu yang tidak ada. Itu masuk dalam pelanggaran kode etik. Oke, aku ke toilet dulu ya. Lanjut dulu sebentar, Nandar. Aku ke toilet dulu. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.